Olahraga pilates, yoga, serta balet pada masa kini masih sejumlah digemari. Sejalan dengan itu, makin menjamurnya tempat studio memacu Bare Angels pun semakin mantap membuka studio pertamanya pada 26 Oktober 2024 dengan mengusung Just For You Alam Sutera. Bare Angels merupakan studio olahraga yang dimaksud fundamentalnya menggabungkan unsur-unsur yoga, pilates, juga balet. Kata Eni pada waktu ditemui di area sela-sela opening Ceremony Bare Angels di tempat 2N Floor of Concourse Jalan Jalur Sutera nomor KAF 32 Pusat Kota Tangerang Selatan belum lama ini. Managing Direktur Bare Angels, Eni Surya mengatakan Bare Angels merupakan bagian dari pengembangan bidang usaha olahraga dari brand sister company yang mana telah terjadi diolahnya terlebih dahulu, yaitu Pilates Riber dengan 10 Pilates lokasi studio dalam ibu kota juga Tangerang. Bare Angels Alam Sutera membuka pintu pertamanya di tempat lokasi Pilates Riber Alam Sutera. Dikatakan Eni, olahraga yang diadakan di tempat Bare Angels menggunakan bare sebagai alat penyangga untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, serta keseimbangan dengan unsur fun forceful moment, yaitu tidak sekedar memulai pembangunan studio olahraga, tetapi merupakan perusahaan yang fokus merancang komunitas wanita dengan kualitas hidup berpartisipasi secara keseluruhan di dalam Indonesia, katanya. Dalam 2 minggu ke depan, Bare Angels akan membuka studio kedua di dalam PIK. Kemudian akan terus mengalami perkembangan membuka studio dalam wilayah ibu kota serta sekitarnya. Bare Angels ini ingin terus mengalami perkembangan dengan visi memperkenalkan bare sebagai tren olahraga jenis baru untuk semua orang dengan berbagai usia untuk dapat membentuk tubuh lalu meningkatkan kualitas hidup dari fisik maupun mental dengan memberikan aksi judgment free di tempat mana semua orang bebas bergerak, meningkatkan kebugaran tubuh kemudian meningkatkan kepercayaan diri, Eni menyampaikan. Bare Angels dituturkan Eni menawarkan 4 kelas pilihan, yaitu BA Legend, BA Endurance, BA Empower, juga BA Energizing, yang mana dipandu oleh coach yang dimaksud berpengalaman, kemudian terlatih juga sudah dapat tersertifikasi dari Kaizen Bare Academy, Akademi Bare yang dimaksud terafiliasi dengan Bare Angel. Khususnya selama acara soft opening, Bare Angel menawarkan paket session eksklusif untuk dibeli dengan tarif terjangkau. Tidak ada waktu yang tersebut lebih lanjut tepat untuk memulai hidup sehat yang tersebut fun. Waktu itu adalah sekarang dan juga hari ini. PT Kalbe Farma menyokong pemerintah pada mengembangkan pengembangan di tempat bidang infrastruktur produksi stem cell serta bioteknologi. Badan Pengawas Jalan Keluar juga Makanan menyambut baik upaya yang tersebut telah terjadi diadakan Kalbe ditandai dengan kunjungan Kepala Badan POM Taruna Ikrar ke Kalbe Business Innovation Center pada DKI Jakarta Timur, lalu PT Kalbio Global Medica di tempat Cikarang. Kunjungan Kepala Badan POM merupakan sinergi antara pemerintah serta bidang kesehatan untuk meningkatkan ketahanan kondisi tubuh nasional. Kunjungan Badan POM pada hari ini merupakan momen yang dimaksud sangat penting serta memberi semangat bagi Kalbe untuk terus forward, menciptakan hasil dan juga layanan yang tersebut berkualitas lalu aman bagi masyarakat. Kami berharap melalui konferensi ini terus dapat berbagi informasi, berdiskusi dan juga meningkatkan sinergi antara pihak lapangan usaha lalu regulator, kata Presiden Komisaris PT Kalbe Farma Widjong Tius. Fasilitas produksi stem cell Kalbe sendiri telah terjadi mendapatkan sertifikat CPOB dari BPOM terkait sarana pengolahan stem cell milik anak bisnis Kalbe, PT Bi Farma Adiluhung atau biasa disebut Regenik di area tahun 2014.
Sarana pengolahan stem cell ini menjadi sarana pengolahan stem cell pertama yang tersebut mendapatkan sertifikasi CPOB. Saat ini Kalbe secara bergerak terus berkolaborasi dengan Direktorat Pengawasan Produksi Penyelesaian BPOM, termasuk ketika Kalbe melakukan pemindahan site pengolahan sel punca dari site Pulau Mas ke lokasi di dalam Kalbe Business Innovation Center tahun 2021. Di tahun yang dimaksud sama, Kalbe juga mendapatkan persetujuan penilaian penyelesaian pembangunan baru UCMSC dan Sekretom. Selain itu, Kepala Badan POM juga melakukan infrastruktur produksi Kalbe yang digunakan berfokus pada pengembangan komoditas obat biologi, yaitu Kalbio Global Medica. Cara menghindari nyamuk di tempat rumah ketika mulai memasuki musim hujan. Penting sekali untuk diketahui banyak orang agar tiada terkena penyakit yang digunakan disebabkan oleh nyamuk. Buang sampah secara rutin. Cara menjaga dari nyamuk pada waktu ketika memasuki musim hujan yang tersebut pertama adalah buang sampah secara rutin. Hal ini penting dijalankan oleh sebab itu apabila terdapat sampah yang dimaksud menumpuk di tempat rumah akan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Pastikan tidak ada genangan air. Cara menjaga dari nyamuk pada rumah ketika memasuki musim hujan selain buang sampah yang tersebut rutin adalah pastikan tidak ada genangan air di dalam lingkungan rumah seperti di tempat pada wadah air yang mana telah penuh untuk menampung bocor di tempat rumah seperti di area kamar atau dapur. Melindungi kebersihan rumah. Cara menghindari nyamuk di tempat rumah ketika memasuki musim hujan selanjutnya adalah menjaga kebersihan rumah. Pastikan semua sudut rumah bersih dan juga bukan ada debu yang tersebut menumpuk. Tutup pintu dan juga jendela jelang sore. Cara menghindari nyamuk di dalam rumah ketika memasuki musim hujan selanjutnya adalah menangguhkan setiap pintu dan juga jendela dalam rumah tidak ada terlalu sore. Meletakkan kulit jeruk pada rumah. Selain bukan menangguhkan pintu dan juga jendela terlalu sore, cara menjaga dari nyamuk dalam rumah ketika memasuki musim hujan dapat dengan meletakkan epidermis jeruk di area rumah. Ternyata masih ada beberapa orang yang mana belum tahu cara ini. Kulit jeruk dapat dijadikan material untuk mengusir nyamuk sebab jeruk mengandung zat limonene yang digunakan beracun bagi nyamuk. 75 orang dilaporkan jatuh sakit, kemudian 1 orang meninggal dunia pasca mengonsumsi burger McDonald Quarter Pounders. Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Amerika Serikat serta Badan Pengawas Jalan Keluar serta Makanan Negeri Paman Sam mencatatkan data tindakan hukum ini terjadi dalam 13 negara bagian. 2 pasien yang digunakan dirawat pada rumah sakit menderita sindrom uremik hemolitik. Komplikasi kritis yang dimaksud dapat tumbuh akibat infeksi bakteri E. coli pasca mengonsumsi burger McD. Sedangkan 1 lansia yang mana meninggal mengalami kondisi yang dimaksud mendasarinya tetapi bukan mengalami sindrom ini. Dilansir dari CNN hari Sabtu, CDC membuka penyelidikan pada Selasa 22 Oktober 2024 dan juga awalnya melaporkan 49 persoalan hukum pada 10 negara bagian. Jumlah ini termasuk 10 pasien rawat inap lalu 1 kematian. Diperlukan waktu berminggu-minggu untuk menentukan apakah suatu penyakit merupakan bagian dari wabah serta jumlah keseluruhan ini diperkirakan akan bertambah. Menurut CDC, sebagian besar penyakit yang mana terkait dengan wabah yang disebutkan masih terjadi di dalam Colorado. Pihak berwenang federal menyatakan bahwa mereka itu masih berupaya untuk mengonfirmasi sumber spesifik bakteri tersebut. Namun, FDA mengungkapkan bahwa irisan bawang bombay pada burger McD kemungkinan merupakan sumber kontaminasi. Di antara para korban ini, semuanya melaporkan makanan di tempat McD dan juga sebagian besar sudah pernah mengonsumsi hamburger daging sapi. FDA menggunakan semua alat yang tersebut tersedia untuk menegaskan apakah bawang bombay merupakan sumber wabah ini, kata juru bicara FDA.
FDA kemudian mitra negara bagian juga mengakumulasi sampel bawang bombay untuk dianalisis sambungnya.